Eh, Izin Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan refocusing dan realokasi anggaran, memang banyak sekali persoalan Pak Menteri. Ini kami Kota Depok barangkali sudah melakukan refocusing dan realokasi yang kedua, yang terakhir sesuai dengan Permendagri 20. Itu sudah kita lakukan pertama, dan kemarin kita sudah melaporkan untuk refocusing kedua sesuai dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dan kami terlambat memang Pak melaporkan tidak tepat waktu. Hari Senin baru kita laporkan, mestinya kan deadline hari Kamis. Tapi alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri untuk di Kota Depok sudah turun untuk bulan Mei. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi memang ada tidak sesuai nih barangkali, izin Pak Wali, bahwa di dalam PMK yang terakhir itu bahwa ada penurunan penerimaan ya Pak untuk DAU itu kurang lebih sekitar 10%. Tapi kemarin itu lebih dari 10% Pak, gitu ya. Biasa rata-rata 75 miliar kita dapatkan gitu ya setiap bulan Kota Depok, dan kemarin hanya 64, artinya lebih dari 10%, gitu ya, turun dari sekitar 12-13%. Dan yang kedua yang kami ingin sampaikan bahwa kami berharap sisa yang tidak tertransfer itu menjadi kurang penerimaan di akhir di bulan-bulan berikutnya, biasanya seperti itu. Terus yang kedua yang kami ingin sampaikan bahwa di dalam refocusing dan realokasi ini memang banyak kesulitan, karena memang tahap pertama kemarin dikejar waktu Pak, kami harus desk dengan OPD, ada 40 OPD dengan kecamatan di Kota Depok. Ini banyak sumber-sumber anggaran, memang pada saat kita mau refocusing dan realokasi ternyata sumber dananya ada dari DAK yang tidak bisa kita refocusing, Pak. Karena DAK kan hanya dikurangi untuk yang non fisik hanya 1,5%. Ini yang menjadi kesulitan kami. Jadi otomatis kami hanya merefocusing PAD kita yang turun, karena kita memprediksi PAD kita yang turun itu sekitar 23%. Termasuk yang selanjutnya kami ingin sampaikan barangkali melalui Pak Menteri, bahwa kami juga merefocusing untuk penurunan bagi hasil provinsi. Tapi sampai saat ini kami belum menerima SK Gubernur Pak, penetapan berapa sih sebetulnya gubernur itu atau provinsi menurunkan PAD. Ini baru prediksi kami saja, kemarin hanya 20% kita turunkan berdasarkan komunikasi via telepon dengan Bapeda Jawa Barat. Ini barangkali mohon juga untuk mendorong gubernur mengeluarkan agar kami juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari bagi hasil provinsi Pak. Karena nanti dana-dananya akan kita coba tidak lakukan kegiatannya sampai ada kepastian pendapatan dari provinsi. Ini barangkali. Terus yang selanjutnya, yang ketiga yang kami ingin sampaikan, bahwa refocusing ini kan tidak selesai saat ini ya Pak ya. Bahwa kami berharap ada refocusing berikutnya, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan COVID, gitu. Karena dari hasil refocusing kemarin yang kedua bagi Kota Depok kita belum maksimal Pak, karena dikejar waktu, gitu ya. Kami khawatir nunda, DAU kita ditunda, gitu. Dan tapi kami sudah melaporkan sesuai dengan format dari Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah. Jadi kami berharap ada refocusing berikutnya, salah ngomong Pak. Karena memang menjadi refocusing, gitu ya. Jadi ada refocusing berikutnya untuk kita bisa men-setting kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul tidak bisa kita laksanakan di masa-masa COVID-19 ini. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri dan Pak Wali serta semua hadirin hadirat yang terhormat, langsung saja bahwa sebuah informasi MUI khususnya Kota Depok ini alhamdulillah dalam rangka supaya memutus rantai COVID-19 ini telah mengadakan membuat fatwa, ya, memperkuat fatwa MUI pusat dan Provinsi Jawa Barat
dan fatwa ini dibikin dua untuk disebarkan ke seluruh wilayah Kota Depok, yakni yang pertama fatwa mengenai tidak sholat berjamaah di masjid yang 5 waktu dan sekaligus Jumatan dan sekaligus tarawehan, itu supaya sementara di rumah. Ini sudah dibuat fatwanya oleh MUI Kota Depok. Yang kedua, fatwa berkaitan dengan penguburan jenazah, karena sementara ini banyak yang atau ada yang susah atau yang nggak mau jenazah COVID ini dikuburkan dekat kampung, sehingga kami bikin fatwa bahwa itu tidak berbahaya dan tidak menyalahi aturan agama. Nah, kemudian yang mungkin yang penting ya, yang penting disampaikan di sini, kemudian ada Bapak Menteri Dalam Negeri di sini, bahwa memang kami dari kalangan ya, ulama ini ada sedikit ganjalan, karena ada ya ulama-ulama lain yang katakanlah kontrak gitu ya. Mohon maaf ya, seperti yang saya lihat ini ada dua yang punya pengaruh ya. Yang pertama misalnya di Pekalongan ya. Di Pekalongan ini beliau punya anak buah cukup banyak, bahkan saya dengar katanya Wakil Pres seharusnya beliau ini mendukung ya program pemerintah dan fatwa Majelis Ulama Pusat, ini malah justru ya ke anak buahnya, ke santri-santrinya, jamaahnya malah justru seolah-olah membantah kepada fatwa Majelis Ulama Pusat ini. Nah, ini barangkali Bapak Menteri bisa bagaimana dialog dengan beliau ini, karena beliau punya pengaruh yang sangat besar, termasuk di Depok ini banyak murid-muridnya ya, yang di Pekalongan itu saya kira udah malum ya namanya. Yang kedua ada putra di Maimun Zubair itu yang di Sarang ya, pesantren Al Akbar, itu sampai menantang saya tentang ya fatwa Majelis Ulama Mesir dan sebagainya dengan di YouTube dari, sehingga ini juga punya pengaruh seolah-olah kami dari para ulama ini seolah-olah diadu gitu dengan beliau-beliau itu. Nah, ini bagaimana supaya ulama-ulama tadi yang kontra ini ada pendekatan sehingga tidak punya pengaruh ke masyarakat yang luas ya, sehingga kami dengan Pemda Depok ini sudah menyatu dalam kategori kaitan dengan ya menahan ya mereka yang ke masjid dan sebagainya. Dengan ada ulama yang seperti itu akhirnya menjadi dua ya di masyarakat ini. Nah, ini mudah-mudahan dengan ada Pak Menteri mungkin nanti bisa mendatangi mereka sehingga bisa ya katakanlah kata-kata itu tidak kontras seperti sekarang itu. Kemudian mungkin yang terakhir, katanya kita ini dilarang untuk keluar rumah dan sebagainya, tapi orang-orang dari negara Cina masuk ke Indonesia. Apakah informasi ini benar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.